Baik, shalom. Kayaknya kurang semangat, bisa yang lebih semangat lagi, shalom. Ada sukacita malam hari ini, amin. Puji Tuhan, bisa berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya bahwa setiap kita yang hadir di tempat ini memiliki kerinduan yang sama, amin. Kita sama-sama rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Melalui penyembahan kita, lidah, bibir, mulut kita, melalui gerakan tubuh kita, kita mau memberikan yang terbaik. Penyembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Karena Dia adalah Tuhan yang terlalu baik dalam hidup kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan bersama-sama, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kalau boleh kami ada di tempat ini malam hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kami mau menggunakan anugerah yang Kau berikan bagi kami dengan sebaik-baiknya. Kami mau memberikan penyembahan kami kepadamu Tuhan, terlebih mendengarkan apa yang Kau mau sampaikan kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, setiap yang siap untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan malam hari ini. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang di hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Yes, yang di hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Semua katakan, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, berkau teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan, Kau yang berjaya, seluruh
semesta sujud menyembah. Sama-sama. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatanmu, kau menyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Yesuslah Raja. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Yes, Kaulah yang layak disembah Tuhan. Mari bersuka cita, amin. Atmosfer udara surgawi terasa di tempat ini. Haleluya. One, two, three, go! Come on! Yeah! Woo! Hanya bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanmu. Dalam hadiratmu Tuhan, nyata kuasamu. Perlindunganku dari yang maha tinggi, hidupku aman karenamu. Semuanya datang, kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan bersama-sama. Bersama-sama katakan, hanya bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadiratmu Tuhan, nyata kuasamu. Perlindunganmu dari yang maha tinggi, hidupku aman karenamu. Come on everybody, hey. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Mari semua tangan di atas kepala bersama-sama. Come on everybody. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan, ku rasakan. Hanya dekatmu, hanya dekatmu Tuhan, ku rasakan. Hanya dekatmu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Yes, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
Puji Tuhan, sukacita Tuhan melimpah di tempat ini, amin. Memenuhi setiap jiwa kita sehingga memampukan kita untuk memuji menyembah Dia, memberikan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Mari persiapkan hati untuk menyembah Tuhan malam hari ini. Hanya Engkau yang kami rindukan Tuhan. Hanya Engkau yang kami inginkan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur kami di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, hanya untuk memuliakan-Mu. Katakan bersama-sama. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, hanya ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan kami melepaskan-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku. Katakan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapan
serahkan kepadamu Tuhan. Yes, hanya padamu, hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan. Angkat kedua tanganmu, katakan mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku kami serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, yes, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, Yesus, Yesus, kami sembah, kami tinggikan, haleluya. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Hanya mengiring, hanya mengiring, itu yang kami rindukan. Haleluya, haleluya. Hanya mengiring-Mu, oh, haleluya. Ambil waktumu dengan Tuhan malam hari ini. Jangan biarkan kesempatan ini lalu begitu saja. Naikkanlah mazmurmu bagi Tuhan malam hari ini. Biarkan Tuhan disenangkan dengan puji-pujian, gerakan tubuh, jiwa yang terangkat kepadanya malam hari ini. Naikkanlah sembahmu, naikkanlah sembahmu, haleluya, haleluya, haleluya. Perkatakan kebaikan Tuhan, naikkanlah syukur kepadanya, tinggikanlah namanya, agungkanlah namanya, sebab Dia yang layak disembah, sebab Dia yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Panggil namanya, serukan kuasanya, puji, 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 haleluya. We worship You, haleluya.
Segala kemuliaan, hormat dan syukur hanya bagimu Tuhan. Engkau melihat kami anak-anakmu di tempat ini memuji dan memuliakan akan namamu. Dan pada saat ini Bapa kami, hati kami siap untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami mau diajar oleh Engkau melalui Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu yang akan menerjemahkan kepada setiap kami pada malam hari ini firman yang akan kami baca bersama-sama. Dan biarlah apa yang akan kami pelajari pada malam hari ini itu tidak lalu begitu saja, tetapi benar-benar tertanam baik di dalam hati kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Salam. Aduh, 2 orang. Shalom. Puji akan nama Tuhan, saya mau lihat senyuman anak-anak Tuhan yang luar biasa. Baik, pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini hari terakhir dalam bulan ini kita belajar tentang topik kesetiaan ya. Saya percaya bahwa banyak hal tentang kesetiaan yang sudah kita dapatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar di ibadah doa, ibadah hari Minggu, yang pemuda ada di ibadah pemuda juga. Bagaimana kita belajar tentang kesetiaan. Ya, kesetiaan artinya berpegang teguh pada janji. Seperti yang sudah dijelaskan minggu pertama oleh Bapak Gembala, kesetiaan artinya berpegang teguh pada janji. Kesetiaan harus dilandasi dengan rasa cinta dan pengenalan akan Tuhan. Jadi orang yang belum setia adalah orang yang belum mengenal Allah, benar ya. Bapak Ibu Saudara, satu ayat yang sangat familiar ketika kita belajar tentang kesetiaan, yaitu yang ditulis oleh Paulus kepada dalam suratnya kepada Timotius, bahwa Allah adalah setia sekalipun manusia tidak setia. Ya. Mengapa? Karena dia tidak dapat menyangkali dirinya bahwa dia adalah setia. Bagi saya secara pribadi sangat menarik hubungan orang-orang percaya ya, dengan Allah. Sangat menarik, kenapa? Karena terjalin antara pribadi yang sempurna dan pribadi-pribadi yang tidak sempurna. Benar ya? Berbeda kalau hubungan yang terjalin antara kita sesama manusia, benar ya? Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana jika orang terdekat Bapak Ibu Saudara tidak setia? Bagaimana? Atau apa sikap kita terhadap orang yang kita sudah tahu dengan jelas bahwa orang ini tidak setia? Apa sikap kita? Bagaimana koordinator ibadah? Aman? Apa sikap kita kalau kita sudah tahu bahwa orang ini tidak setia? Tidak percaya ya. Jaga jarak. Tidak mau terlalu dekat. Tetapi berbeda dengan Allah. Berbeda dengan Allah. Allah tahu bahwa anak-anaknya seringkali tidak setia. Allah tahu. Tapi pernahkah Allah menjaga jarak dengan kita? Tidak. Allah tahu bahkan sebelum dia menyelamatkan saya dan saudara. Nah pertanyaannya buat kita pada malam hari ini. Jika untuk diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan sorga itu tidak membutuhkan kesetiaan kita. Nah ya, karena setia untuk masuk surga, percaya dengan sungguh-sungguh ya, bertobat. Bertobat maksudnya perubahan pola pikir. Di mana yang dulunya
dia menjadikan dirinya sebagai Tuhan, dunia sebagai Tuhan. Tetapi ketika dia mengalami pertobatan, dia menjadikan Allah sebagai Tuhan satu-satunya dalam hidupnya. Ada perubahan pola pikir, mau menyenangkan Allah, mau memuliakan Allah. Nah, jika untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, jika untuk mendapatkan keselamatan itu hanya butuh percaya dan bertobat. Pertanyaannya, apakah kesetiaan kita kepada Tuhan masih penting? Ya. Apakah kesetiaan kita kepada Tuhan masih penting? Nah, ini yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Masih penting. Masih penting. Ada dua alasan mengapa kesetiaan kita kepada Tuhan masih penting. Yang pertama adalah kesetiaan membuktikan iman kita. Sekali lagi, kesetiaan membuktikan iman kita. Kita buka sama-sama 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 19. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 19. Saya bacakan untuk kita. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita perhatikan ayat 18. Di situ terdapat kata antikristus. Nah, kata antikristus ini dapat kita mengerti lebih dari satu cara. Bisa kita mengerti sebagai anti, palsu, dan juga melawan. Jadi antikristus yang dimaksud di situ, antikristus yang pertama, dikatakan seorang antikristus akan datang. Itu maksudnya adalah Mesias palsu, ya. Karena perlu kita ketahui bahwa pada abad pertama orang-orang cenderung tidak percaya bahwa Yesus benar-benar manusia. Pada abad pertama, orang-orang tidak percaya bahwa Yesus itu 100% manusia, sehingga mereka masih menantikan Mesias, ya, menurut mereka akan ada Mesias. Tetapi Yohanes menuliskan bahwa seorang antikristus akan datang, maksudnya Mesias palsu. Kemudian di situ dikatakan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Maksudnya adalah orang-orang yang melawan Kristus. Orang-orang yang melawan Kristus. Itu di ayat 18. Kemudian di ayat 19, kalau kita baca dan kita lihat dengan baik, itu menggambarkan bahwa sebelumnya ada orang-orang di dalam jemaat, ya. Ada orang-orang di dalam jemaat, tetapi pada akhirnya mereka pergi meninggalkan jemaat. Mereka pergi meninggalkan jemaat, dan Yohanes menuliskan bahwa itu menunjukkan bahwa mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Bapak Ibu Saudara, biasa kita dengar istilah gereja yang tidak kelihatan. Pernah dengar ya? Gereja yang tidak kelihatan. Kalau gereja yang kelihatan ya seperti ini sekarang. Di sini ada jemaat Tuhan beribadah di gedung ini, di Jalan Domba, kelihatan ya. Tetapi gereja yang tidak kelihatan, tidak ada. Tuhan yang dapat melihat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesetiaan yang dimiliki oleh orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus adalah kesetiaan yang tanpa batas atau dalam jangka waktu tertentu. Maksudnya mereka tidak hanya setia dalam 1 bulan ini atau dalam 2 bulan ini mereka setia. Tetapi kesetiaan yang dimiliki oleh orang-orang yang sungguh percaya, beriman kepada Tuhan adalah orang-orang yang setia sampai mati. Setia sampai mati.
Ingat para martir, bagaimana mereka diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit, diperhadapkan dengan kematian. Adakah mereka goyang? Tidak. Mereka tetap setia sampai mati. Ada banyak orang yang berpikir bahwa, oh karena saya sudah percaya, saya sudah diselamatkan, saya tidak perlu lagi setia. Karena saya sudah percaya kepada Tuhan dengan hati saya, ya, saya bebas melakukan dosa, tidak perlu lagi setia. Kan Allah tetap setia, benar ya? Sekalipun saya tidak setia, Allah tetap setia. Jadi terserah saya mau buat apa. Bapak Ibu Saudara, ini pikiran yang sangat kacau. Pikiran yang sangat gila menurut saya. Kenapa? Karena orang yang sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh percaya, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak hanya setia ketika bisnisnya lancar, tidak. Pendidikannya berjalan mulus, tidak. Kisah percintaannya berjalan dengan baik, tidak. Apalagi Bapak Ibu Saudara, rumah tangganya baik-baik saja, tidak. Dia tetap setia dalam situasi apapun. Dia tetap mau untuk percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi siapa yang dapat melihat hal ini? Siapa yang dapat mengetahui hal ini? Selain Tuhan, diri kita sendiri. Coba ingat-ingat lagi, selama kita menjadi Kristen, bagaimana kesetiaan kita kepada Allah? Apakah kita sungguh-sungguh? Saya tidak katakan bahwa, saya tidak tanya sempurna atau tidak kesetiaan kita, kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya mau bertanya, apakah kita sungguh-sungguh berusaha untuk setia kepada Tuhan? Ataukah kita sebenarnya sedang menjadi orang-orang yang melawan Kristus? Ya. Kita ada di dalam gereja, kita melayani di depan, tetapi sebenarnya kita adalah orang-orang yang melawan Kristus. Bapak Ibu Saudara, dari malam hari ini, detik ini, berhentilah untuk bermain-main. Seperti yang selalu ditekankan oleh Bapak Gembala, selalu dan selalu tertanam baik di dalam pikiran saya bahwa Allah sangat sungguh-sungguh dengan kita. Sangat. Dia memperhatikan kita dengan luar biasa. Dia menjaga kita dengan luar biasa. Dia melihat apa yang kita butuhkan dengan begitu baik. Untuk itu kita juga sebagai anak-anaknya jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Karena Allah tidak pernah setengah-setengah dengan kita. Amin. Allah tidak pernah setengah-setengah dengan kita. Ini alasan yang pertama, mengapa kesetiaan kita masih penting. Yaitu apa? Masih ingat? Kesetiaan membuktikan iman kita. Orang yang beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia pasti akan tetap setia. Apapun situasinya. Ya. Tidak melihat berapa banyak jemaat yang datang, ya. Dia tetap setia. Kenapa? Karena dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Alasan yang kedua, mengapa kesetiaan kita masih penting? Yaitu kesetiaan membuktikan identitas kita. Kesetiaan membuktikan identitas kita. Saya mengajak kita membaca dari Injil Matius pasal 7
ayat 16 sampai 17. Ini adalah khotbah Yesus di bukit. Firman Tuhan berkata, "Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik." Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca terus sampai di ayat 23, kita bisa lihat di situ bagaimana Allah berkata kepada orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapa di surga bahwa Dia tidak mengenal mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali, yang kedua, alasan mengapa kesetiaan kita masih penting, yaitu karena kesetiaan membuktikan identitas kita. Tahu identitas? Semua punya identitas ya? Halo? Semua punya identitas ya? Punya. Siapa yang tidak tahu identitasnya? Semuanya pasti tahu. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, seberapa penting identitas diri menurut saudara? Seberapa penting? Penting sekali? Apakah saudara menjaga identitas diri saudara dengan begitu baik? Menjaga nama baik diri sendiri, orang tua, keluarga, suku, budaya. Identitas sangat penting, ya. Diperlukan kalau kita kemana-mana, apalagi yang biasa ke luar negeri. Ada Kolai dengan Cedona. Identitas sangat penting. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu identitas kita, nama dan seterusnya, saya mau bertanya, apakah kita tahu identitas kita di dalam Tuhan? Apa identitas kita di dalam Tuhan? Ada yang bisa bantu menjawab? Apa identitas kita di dalam Tuhan? Tidak tahu? Baik, saya akan memberitahukan malam hari ini. Identitas kita, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan di dalam kehidupan kita, pada saat itu juga kita diadopsi. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Tepuk orang di samping, bilang, kamu salah seorang anak Allah. Jadi sudah tahu ya, identitas saya dan saudara, kita adalah anak-anak Allah. Identitas yang luar biasa ya. Identitas yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita mendapatkan identitas itu melalui anugerah. Anugerah di dalam Yesus. Itu identitas yang sangat luar biasa. Kita orang-orang yang terhilang, orang-orang yang sudah pasti akan masuk ke dalam neraka, tetapi karena anugerah Allah, di dalam Yesus kita mendapatkan identitas sebagai anak-anak Allah. Sehingga kita dapat memanggil Dia dengan sebutan Bapa. Hubungan yang dulunya jauh sekali, terpisah, tetapi menjadi begitu sangat dekat. Kita dapat memanggil Dia Bapa. Seperti yang tadi sudah saya katakan sebelumnya, bahwa Allah sebagai Bapa kita, Dia adalah setia. Dia adalah Bapa yang setia.
Dan kalau kita melihat kehidupan Yesus, ya, Yesus disebut anak Allah. Apa yang kita lihat dari kehidupan Yesus? Yesus sangat setia dalam kehidupannya. Sekalipun banyak sekali dia mengalami penolakan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan orang-orang yang ada di kampung halamannya, dia mengalami penolakan, dia disiksa, bahkan sampai dia mati di kayu salib. Dia setia. Dia setia kepada Bapaknya, dan yang dia mau adalah Bapaknya dimuliakan. Demikian pula seharusnya yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Allah. Yang seharusnya jadi adalah kita setia. Kenapa? Karena Bapa kita setia. Yang seharusnya jadi, saya ulangi. Yang seharusnya terjadi adalah kita setia karena Bapa kita setia. Kita sudah melihat ayat tadi bahwa di ayat 16a di sana dikatakan, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Saya mau katakan bahwa dari buah yang kita keluarkan, kita dikenal. Dari buah yang kita hasilkan, orang lain tahu identitas kita. Kita lihat, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Apa itu buah di sini? Buah di sini berbicara tentang perbuatan. Perbuatan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang percaya yang berkata bahwa saya adalah salah seorang anak Allah. Tetapi yang kita lihat dari kehidupannya, dia tidak setia berdoa. Dia tidak setia baca firman. Dia tidak setia beribadah. Dia tidak setia melayani. Orang seperti ini adalah pembohong, Bapak Ibu Saudara, pendusta. Kenapa? Karena dari buahnya lah, dari perbuatannya lah, identitasnya dikenal. Kalau dia katakan saya adalah salah seorang anak Allah, pasti yang jadi adalah dia suka berdoa. Ya, kalau kita lihat Yesus selalu mencari waktu, pagi-pagi benar kalau kita baca firman Tuhan. Mencari tempat yang sepi untuk apa? Untuk berbicara dengan Bapaknya. Sekalipun dia pelayanan, kalau kita lihat Alkitab tidak pernah mencatat jam berapa Yesus berhenti pelayanan. Tetapi yang dituliskan adalah pagi-pagi benar. Entah Yesus tidur atau tidak. Ingat, Yesus juga 100% manusia. Dia setia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau tekankan sekali lagi bahwa identitas kita di dalam Tuhan jauh lebih penting dari identitas kita, identitas duniawi maksudnya. Ada banyak orang yang cenderung mau menjaga nama baik, identitas mereka jaga dengan begitu baik. Jangan sampai tercoreng. Tetapi identitas mereka di dalam Tuhan mereka abaikan. Ada banyak orang yang di dalam gereja identitas mereka anak-anak Allah, ya. Tetapi mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu, identitas mereka berbeda lagi. Anak iblis. Apakah ini disebut kesetiaan? Tidak. Di gereja kita berbuat yang baik, ya. Kita melayani Tuhan, kita menyanyi, menyembah Tuhan, tetapi hari-hari berikutnya
Tuhan pindah dulu ke belakang, saya yang di depan. Bapak Ibu Saudara, mungkin sampai di sini ada yang berkata bahwa, tapi saya hanya manusia. Saya tidak bisa sempurna dalam hal kesetiaan. Saya tidak bisa sempurna. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur, setiap hari kita berbuat dosa. Kalau kita mau jujur, bulan 9 kita belajar tentang mengucap syukur. Dan yang dikatakan adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Ya. Jadi Allah, kehendak Allah adalah mengucap syukur. Tetapi kita tidak mengucap syukur setiap waktu, benar ya? Setiap hari dalam 24 jam. Kalau mau jujur, kita berbuat dosa setiap hari. Kita melakukan kesalahan setiap hari. Dalam kita mengiring Tuhan, kita seringkali tergoda dengan hal-hal duniawi di tengah jalan. Kita seringkali tergoda dan berbelok. Tidak setia. Karena kita manusia yang lemah. Pertanyaannya, apakah Allah tahu bahwa kita tidak setia? Allah tahu bahwa kita tidak setia? Allah tahu. Allah tahu jauh sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Dan karena Dia tahu, untuk itulah Dia memberikan Roh Kudus kepada saya dan saudara. Dia memberikan Roh Kudus kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena Dia tahu bahwa anak-anaknya tidak mampu setia. Tidak mampu untuk selalu menghasilkan buah yang baik. Tidak selalu mampu untuk melakukan kehendak Allah. Itulah Allah memberikan Roh Kudus. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Bapak Ibu Saudara dengar dengan baik. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah apa? Jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus menolong kita. Ketika kita melakukan kesalahan, ya, ketika kita tidak setia, Roh Kudus berbicara kepada kita. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara punya pengalaman masing-masing dengan Roh Kudus, benar ya? Halo? Punya pengalaman dengan Roh Kudus ya? Roh Kudus yang menolong kita. Ketika kita jatuh, Roh Kudus berbicara kepada kita, kamu adalah salah seorang anak Allah, kamu dikasihi oleh Allah, sehingga kita bisa bangkit kembali. Roh Kudus menjamin kita, sampai kita memperoleh seluruhnya. Apa maksudnya? Semua yang tersimpan di sorga. Bapak Ibu Saudara, Allah memberikan Roh Kudus, agar kita mampu hidup sesuai dengan identitas kita. Ingat, Allah Bapa kita adalah setia. Untuk itu kita sebagai anak-anaknya juga seharusnya setia. Kesetiaan membuktikan identitas kita. Seperti yang saya bilang tadi bahwa buah berbicara tentang perbuatan. Tidak cukup kita hanya katakan bahwa saya adalah anak Allah. Saya rajin ke gereja,
Tetapi sebenarnya itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Saya adalah anak Allah, tetapi untuk berdoa saja malas sekali. Tidak setia. Saya adalah anak Allah, tetapi untuk datang beribadah yang hanya 1,5 jam saja tidak bisa. Sebulan 1 kali, sebulan 2 kali. Kalau mau dibuat, kalau tidak ya tidak dibuat. Sekali lagi, kesetiaan membuktikan identitas kita. Dan identitas kita di dalam Tuhan itu jauh lebih berharga daripada identitas duniawi kita. Untuk itu mulai malam hari ini mari kita ubah paradigma kita. Ubah paradigma kita. Jangan menjadikan kesetiaan Allah sebagai alasan untuk kita tidak setia. Jangan menjadikan kesetiaan Allah sebagai alasan untuk kita tidak setia kepada Dia. Oh, karena Allah setia jadi tidak apa-apa hari Minggu ini tidak pergi ibadah, lagi mager. Karena Allah setia, aduh saya baru diputuskan jadi untuk 1 bulan ini, Mama Oya tolong jangan kasih pelayanan dulu. Ada masalah pribadi. Ada masalah dengan diri sendiri. Ubah paradigma kita bahwa karena Allah adalah Bapa kita yang setia, maka saya sebagai salah seorang anak Allah, saya harus setia sebagai bukti bahwa saya adalah anaknya. Identitas penting, benar ya? Orang mengenal kita melalui identitas. Kalau kita sebut saya adalah salah seorang anak Allah, tetapi ketika kita berada di luar gereja, Bapak Ibu Saudara, yang butuh tahu tentang identitas bukan cuma orang-orang di dalam gereja. Orang-orang di luar gereja perlu tahu identitas kita. Jangan kasih samar-samar identitas di dalam Tuhan. Kalau identitas duniawi, oh ya nama saya ini, saya berasal dari sini. Tetapi identitas di dalam Tuhan kita kasih samar-samar, jangan. Justru identitas itu yang harus kita kasih jelas di luar. Jangan hanya di dalam gereja, tetapi di luar. Agar dunia dapat melihat identitas kita yang sebenarnya. Kita tetap setia mencerminkan gaya hidup yang baik dan benar. Kita tetap setia memancarkan kasih Allah dimanapun kita berada. Kita tetap setia membalas perkataan orang yang jahat dengan ucapan berkat. Kita tetap setia untuk mengutamakan Allah di dalam kehidupan kita, tidak hanya di gereja, tetapi di luar. Bapak Ibu Saudara, berusahalah untuk hidup sesuai dengan identitasmu. Kalau tadi di awal saya bertanya tidak ada yang jawab, sekarang semuanya sudah tahu ya identitasnya di dalam Tuhan. Apa identitasnya? Anak-anak Allah. Identitas itu melekat di dalam diri kita. Kemanapun kita pergi, dengan siapapun kita bertemu, apapun situasinya, identitas itu melekat di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, hasilkanlah buah yang baik. Setialah kepada Allah. Kapanpun, dimanapun, apapun situasinya. Dan biarlah melalui kesetiaan kita, Bapa kita di surga boleh dimuliakan. Amin. Melalui kesetiaan kita, orang lain mengenal identitas kita sebagai anak Allah. Bapa kita dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur karena kami boleh memiliki Bapa yang begitu baik, Bapa yang begitu setia, Bapa yang tidak pernah berubah. Dan kami sangat sadar bahwa sebagai anak-anak-Mu kami seringkali melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dan kami bersyukur karena kami dapat diangkat menjadi anak-anak-Mu. Bahkan kami diberikan Roh Kudus-Mu yang akan terus menyertai kami dan memampukan kami. Bapa, Engkau melihat setiap kami pada malam hari ini. Engkau melihat setiap kami yang setiap hari selalu melakukan kesalahan. Kami yang selalu tidak setia kepada Engkau pada malam hari ini. Kami mau betul-betul beriman kepada Engkau. Dan kami betul-betul mau setia kepada Engkau apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan karena kami tahu bahwa Engkau Bapa kami yang setia, kami sebagai anak-anak-Mu kami juga mau belajar untuk setia di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus menolong kami. Agar topik tentang kesetiaan ini tidak hanya sekedar masuk di dalam pikiran kami, tetapi benar-benar kami boleh terapkan di dalam kehidupan kami. Kami mau agar dunia mengetahui siapa kami. Kami mau agar dunia melihat Engkau di dalam kehidupan kami. Dan kami mau agar Bapa dimuliakan. Kami sungguh menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami terus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Firman Tuhan menegaskan kepada kita malam hari ini, mengajarkan kita untuk terus setia kepada Tuhan, karena Dia Bapa yang selalu setia di dalam kehidupan kita. Ada satu pengumuman bagi kita, bagi Bapak Ibu yang rindu anak-anaknya dibaptis, dapat menghubungi penginjil Paula atau penginjil Ciko untuk mendaftarkan anak-anaknya. Dan puji Tuhan sudah ada beberapa anak yang mendaftar. Dan akan ada bimbingan pada minggu ini. Kita akan memberi persembahan. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8, saya senang sekali ayat ini. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan perpuluhan, ada amplop perpuluhan yang ada di belakang, boleh diambil untuk diisi perpuluhan kita. Dan percaya ketika kita memberi kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tutup mata. Dia Tuhan yang setia. Dia akan memberkati kita berlipat kali ganda. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu penginjil Windy. Tuhan terus pakai dia sebagai alat-Mu dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami umat-Mu siap memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, kami sangat percaya Engkau Tuhan yang baik dan tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini Tuhan, kami memberikan yang terbaik bagi-Mu. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, ketika kami memberi, Engkau tidak pernah tutup mata Tuhan. Engkau berjanji akan memberkati kami 30, 60, bahkan 100 kali ganda di dalam kehidupan kami. Bisnis kami diberkati, usaha kami diberkati, apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan buat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Dan segala belalang pelahap di dalam nama Yesus, Tuhan jauhkan dari kehidupan jemaat UC. Terima kasih Tuhan, kami siap menabur bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang siap menabur sama-sama dengan saya katakan amin.
saudara-saudari dengan penuh sukacita dalam ibadah minggu ini. Berikut informasi dan kegiatan UC dalam pekan ini. Mazmur nomor 34 ayat 16 berkata, "Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong." Datang dan alamilah kuasa Tuhan melalui ibadah praise and worship yang dilakukan setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui live meeting Zoom. Mazmur nomor 103 ayat 6 berkata, "Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali." Hai bagi kamu yang berjuang muda, mari bergabung bersama kami di Unlimited Youth Fellowship dalam ibadah youth yang biasanya dilakukan di hari Sabtu pada pukul 7 malam secara onsite. Mazmur nomor 118 ayat 14 berkata, "Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku." Hai teman-teman semua, kami mengajak teman-teman untuk bergabung dalam ibadah UC Kids dan UC Teens pada setiap hari Minggu pukul 10 pagi yang dilakukan secara WhatsApp video call. Jangan lupa ya. 2 Tawarik pasal 16 ayat 9b berkata, "Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia." Datang dan alamilah jamahan kuasa Tuhan melalui ibadah raya UC setiap hari Minggu pukul 7 malam di Gedung Serbaguna lantai 3, Jalan Domba nomor 18. Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan perpuluhan dan persembahan pembangunan, dapat melalui transfer BCA pada nomor rekening berikut ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami baru saja mengeluarkan kartu nama gereja yang di dalamnya terdapat jadwal ibadah mingguan dan tersedia barcode yang akan menghubungkan Bapak Ibu kepada media sosial gereja, nomor WhatsApp hamba-hamba Tuhan, dan alamat Gereja Kemah Injil Indonesia Unlimited Church. Bagi Bapak Ibu yang rindu dilayani dalam pelayanan pastoral, silakan menghubungi nomor hamba-hamba Tuhan yang sudah tersedia. Bagi keluarga, rekan, sahabat yang rindu untuk memuji menyembah Tuhan bersama-sama, bagikanlah kartu nama ini agar mendapatkan akses yang mudah untuk menemukan tempat ini dan memuji menyembah Tuhan bersama-sama di Gereja Kemah Injil Indonesia Unlimited Church. Pertolongan dan kasih setia Tuhan yang luar biasa yang telah ditunjukkannya bagi jemaat Unlimited Church dari usia yang ke-1 hingga saat ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikian pengumuman yang harus kita perhatikan bersama-sama untuk minggu ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdiri bersama-sama. Kita mengembalikan segala kemuliaan, pujian hanya bagi Allah kita, Allah yang telah menunjukkan kasih setianya bagi setiap kita. Sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, kudus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari angkat kedua tanganmu bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setia.
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selama-lamanya. Kau terima kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu, menikmati kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami masih ada sampai detik ini, Engkau tetap setia bagi kami. Engkau menyediakan segala yang kami butuhkan. Engkau melengkapi kami dengan segala kebaikan-Mu. Dan Engkau membawa kami untuk melihat kemuliaan demi kemuliaan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Menyertai ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah apa yang kami buat mempermuliakan nama Tuhan. Menjadi persembahan, penyembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk umat Tuhan yang tidak sempat hadir pada hari ini. Dimanapun mereka berada, apapun kondisi keadaan yang sedang mereka hadapi. Jika ada di antara mereka yang sakit, Tuhan menyembuhkan mereka. Jika ada di antara mereka yang sedang ada di dalam tekanan secara ekonomi, Tuhan buka jalan buat mereka. Jika mereka berhadapan dengan bisnis, usaha, karir yang sedang menurun, kami berdoa Tuhan menopang mereka. Tuhan mengangkat kembali usaha dan bisnis mereka. Jika hari ini mereka sedang mengalami kehilangan, Tuhan Engkau berkati hidup mereka. Kami percaya umat-Mu yang tidak hadir pada hari ini, pada minggu-minggu yang akan datang, mereka akan datang, mereka akan bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk jiwa-jiwa, kami serahkan kepada Tuhan. Mari Tuhan pakai setiap kami untuk dapat menjadi saksi dimanapun kami berada. Baik kepada keluarga kami yang belum percaya kepada Engkau, maupun kepada tetangga kami, kenalan kami, atau siapapun mereka yang belum percaya kepada Yesus. Pakai umat Tuhan, urapi kami semua, supaya kami dapat memberitakan kebenaran-Mu, agar orang-orang yang belum mendengar Engkau, mereka menjadi percaya dan datang untuk menyembah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kota kami, ada di dalam kendali Tuhan, ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan, selamatkanlah bangsa kami, kota kami. Biarlah bangsa dan kota kami aman di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan pada akhirnya setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku di bangsa ini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya umat-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Mereka akan mengakhiri hari mereka dan akan masuk ke dalam minggu yang baru. Turunlah berkat Tuhan atas setiap kami, umat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Allah. Angkat dua tanganmu dan dengan iman terimalah berkat daripadanya.
Kiranya berkat daripada Allah Bapa pencipta segala yang ada, kasih karunia-Nya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan oleh pertolongan, anugerah, penghiburan, kekuatan di dalam Tuhan Roh Kudus, kiranya berkat Allah Tritunggal turun memberkati engkau malam hari ini, sampai Kristus Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang terima berkat-Nya dengan iman katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya saudara. Silakan duduk kembali, kita masuk dalam saat teduh. Tuhan memberkati.